Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Maira, seorang wanita muda yang harus menghadapi perpisahan yang menghancurkan, kehamilan yang penuh tantangan, dan kehidupan sebagai ibu tunggal. Meskipun dunia terasa tidak adil baginya, Maira berjuang dengan tekad dan keberanian untuk membangun kembali hidupnya. Namun, jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan dan kejutan yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Maira berhasil mengatasi semua cobaan dan menemukan kebahagiaan yang sejati? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Maira lahir di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kehidupannya jauh dari kemewahan, dan keluarganya juga tidak memiliki banyak harta. Ayahnya seorang petani sederhana yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya adalah seorang perempuan yang penuh kasih yang mengurus rumah tangga dan membantu pekerjaan ayahnya di sawah. Meskipun kondisi ekonomi mereka tidak pernah membaik, Maira merasa bahwa dirinya diberkahi dengan cinta dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Di desa tersebut, hampir semua orang saling mengenal dan hidup dengan prinsip gotong royong, saling membantu dan peduli satu sama lain. Sejak kecil, Maira sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ia tidak pernah merasakan kemewahan atau kehidupan yang serba cukup. Namun, hidup sederhana dengan segala kekurangan itu membuatnya lebih mandiri dan tahu bagaimana cara menghargai setiap apa yang ia miliki. Maira belajar banyak hal dari orang tuanya tentang kehidupan yang penuh kerja keras dan ketulusan hati. Ibunya selalu mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kerendahan hati, dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang layak. Ayahnya mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas setiap rezeki yang datang, tak peduli kecil atau besar. Hidup di desa bukan berarti tanpa cobaan. Meski banyak hal yang tidak bisa Maira miliki, ia selalu berusaha untuk tetap bahagia dengan cara yang sederhana. Ia menikmati waktu bersama teman-teman sebayanya, berkumpul dengan keluarga, dan menghabiskan waktu di alam bebas. Maira merasa hidupnya cukup lengkap meskipun tidak memiliki banyak hal materi. Namun, impian-impian besar mulai muncul seiring bertambahnya usia. Seperti gadis-gadis muda lainnya, Maira juga bermimpi untuk memiliki masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan yang lebih layak, dan seorang pria yang bisa mendampinginya dalam menjalani semua tantangan hidup. Ketika usia Maira menginjak 18 tahun, dia mulai memikirkan tentang masa depannya. Ketertarikan pada pria mulai tumbuh dalam hatinya, meskipun hidup di desa membuatnya jarang bertemu dengan orang-orang baru. Namun, semuanya berubah ketika Adi datang ke desa mereka. Adi adalah seorang pria yang berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa bisnis di kota besar. Adi memiliki segala yang diinginkan banyak orang, kecantikan fisik, kepercayaan diri, dan, tentu saja, harta yang melimpah. Saat pertama kali bertemu dengan Adi, Maira merasa bahwa pria ini adalah seseorang yang sangat berbeda. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh perhatian. Keberadaan Adi di desa bukanlah kebetulan. Adi sering mengunjungi desa tersebut karena ia memiliki sebuah proyek bisnis yang melibatkan orang-orang di sana. Setiap kali Adi datang, ia selalu tampil dengan gaya yang elegan, mengenakan pakaian yang modis dan mengendarai mobil mewah. Maira, yang terbiasa dengan kehidupan desa yang sederhana, merasa sedikit terkejut dengan kedatangannya. Namun, ada sesuatu dalam diri Adi yang membuatnya tertarik. Ia merasa bahwa ada sisi lain dari diri Adi yang tidak terlihat oleh orang lain. Sebuah kelembutan dan kebaikan hati yang terkadang tersirat dalam senyumnya. Pada suatu sore yang cerah, Adi mendekati Maira yang sedang duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan di desa hingga impian-impian mereka masing-masing. Maira merasa nyaman berbicara dengan Adi, meskipun ia merasa sedikit canggung pada awalnya. Adi bukanlah tipe pria yang sombong, meskipun ia berasal dari keluarga kaya, dan itu membuat Maira merasa lebih dekat dengannya. Maira mulai merasa bahwa Adi bukan hanya tampan di luar, tetapi juga memiliki hati yang baik. Dari percakapan pertama mereka, Maira merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Ia merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka, meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Hari-hari berlalu dan Adi semakin sering mengunjungi desa. Ia selalu mencari alasan untuk bertemu dengan Maira. Setiap pertemuan mereka membawa kebahagiaan tersendiri bagi Maira. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Adi adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang lagi. Maira tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan dirinya. Meskipun ia merasa tidak layak untuk Adi, ia tetap merasa nyaman berada di dekatnya. Perasaan itu semakin tumbuh, dan Maira mulai merasa bahwa ia mungkin telah jatuh cinta pada Adi. Adi, di sisi lain, juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Maira. Ia merasa bahwa ada kedamaian dalam pertemuan-pertemuan mereka. Maira yang sederhana, tidak terbebani oleh status sosial, dan selalu menunjukkan sikap rendah hati, membuat Adi merasa tertarik. Meski ia berasal dari keluarga kaya, ia sering merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi. Berbeda dengan orang-orang yang selalu memandangnya berdasarkan kekayaan dan statusnya, Maira tidak memperlakukannya seperti itu. Ia memperlakukannya sebagai seorang manusia biasa, tanpa memandang kekayaannya. Itu adalah salah satu hal yang membuat Adi semakin tertarik padanya. Akhirnya, setelah beberapa bulan bertemu dan berbicara, Adi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Maira. Ia melamarnya untuk menikah, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Maira yang terkejut namun sangat bahagia, merasa bahwa hidupnya telah berubah seketika. Lamaran Adi adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria seperti Adi akan tertarik padanya, seorang gadis desa yang jauh dari kehidupan mewah. Namun, Adi melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Ia melihat hati Maira yang tulus dan penuh kasih. Dengan penuh keyakinan, Maira menerima lamaran Adi dan mereka memulai perjalanan hidup bersama. Sebuah perjalanan yang penuh harapan dan impian, meskipun jalan yang akan mereka tempuh tidak semudah yang mereka bayangkan. Maira percaya bahwa pernikahan mereka akan menjadi awal dari sebuah kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Namun, sedikit demi sedikit, ketegangan mulai muncul, dan perubahan dalam diri Adi mulai terasa. Keadaan yang semula penuh dengan harapan perlahan-lahan berubah menjadi perasaan yang sulit untuk dipahami. Setelah pernikahan mereka, Maira merasakan bahwa hidupnya mulai berubah, meskipun perubahan itu tidak selalu sesuai dengan harapan yang ia miliki. Awalnya, ia merasa sangat bahagia bisa menikah dengan Adi. Pria yang selama ini hanya ia lihat di dunia yang berbeda, kini menjadi pasangan hidupnya. Perasaan penuh cinta dan optimisme memenuhi hatinya. Adi, dengan segala kemewahan dan pesonanya, adalah impian yang menjadi kenyataan bagi Maira. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, hidup dalam harmoni dengan segala harapan tentang masa depan yang indah. Namun, perubahan mulai terasa setelah beberapa bulan pernikahan mereka. Kehidupan mereka tidak semulus yang Maira bayangkan. Adi, yang dulu selalu berada di sisinya, mulai menunjukkan perubahan yang cukup mencolok. Maira menyadari bahwa Adi semakin sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan dirinya lebih sering di rumah tanpa kehadiran suami. Dulu, Adi sering menghabiskan waktu bersama Maira, merencanakan masa depan mereka, dan berbagi kebahagiaan kecil dalam hidup sehari-hari. Namun, sejak pernikahan mereka, Adi semakin fokus pada bisnisnya, terkadang bekerja hingga larut malam dan tidak pernah sempat menemani Maira seperti dulu. Maira merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, meski ia berusaha untuk tetap tegar dan mengabaikannya. Kehamilan Maira, yang seharusnya menjadi momen bahagia dalam rumah tangga mereka, justru menjadi titik perubahan yang lebih besar. Kehamilan membawa banyak perubahan fisik dan emosional bagi Maira, dan ia berharap Adi akan lebih perhatian kepadanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Maira merasa lebih terabaikan. Seringkali ia merasa cemas dan tidak didukung, tetapi ia berusaha mengerti. Ia tidak ingin membebani Adi dengan masalah pribadinya. Bagi Maira, menjaga rumah tangga dan merawat anak yang ada di dalam kandungannya adalah prioritas utama, meskipun ia merasa kesulitan untuk melakukannya sendiri. Pernikahan mereka semakin terasa seperti rutinitas yang membosankan. Adi semakin sering pergi untuk urusan pekerjaan dan pertemuan bisnis yang tak ada habisnya. Sementara Maira di rumah semakin merasa kesepian dan terisolasi. Suasana di rumah menjadi kering, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perhatian yang datang dengan sendirinya.
Maira merasa bahwa ia semakin jauh dari suaminya. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapannya. Suatu hari, Adi pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat sangat serius. Maira, yang sedang menyiapkan makanan di dapur, merasa ada yang tidak beres. Sejak belakangan ini, sikap Adi memang semakin aneh. Ia merasa ada sesuatu yang berat dipendam oleh suaminya. Dengan perasaan campur aduk, Maira menghampiri Adi dan duduk di dekatnya. Sebelum Maira bisa bertanya apa yang sedang terjadi, Adi mengucapkan kalimat yang akan merubah hidupnya selamanya. Adi mengatakan dengan dingin bahwa ia sudah tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan mereka. Tanpa ada rasa penyesalan di wajahnya, ia menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita lain yang menurutnya lebih bisa memberikan kebahagiaan. Wanita itu, menurut Adi, mampu memberinya hal-hal yang Maira tidak bisa berikan. Maira terkejut, hampir tidak bisa menyerap kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Semua impian yang ia bangun selama ini, semua harapan yang telah ia tanamkan dalam pernikahan mereka, hancur begitu saja dalam sekejap. Dengan dingin, Adi menjelaskan bahwa ia merasa tidak bahagia lagi dalam pernikahan mereka dan bahwa ia ingin bercerai. Maira yang masih terkejut dan bingung, mencoba bertahan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Adi bisa berubah begitu cepat? Apa yang membuatnya mengambil keputusan secepat itu? Namun, Adi sudah tidak peduli lagi. Ia merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Meskipun Maira jelas merasakan bahwa ia baru saja dihancurkan oleh kata-kata yang keluar begitu mudah dari mulut Adi. Maira, yang sedang hamil 7 bulan, merasa tubuhnya lemas dan jiwanya kosong. Tak ada penyesalan sedikit pun di wajah Adi. Ia tidak berusaha untuk mencari jalan tengah atau memberikan kesempatan kedua. Bagi Adi, keputusan untuk berpisah adalah pilihan yang harus ia ambil demi kebahagiaannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Maira hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti dihantam oleh sebuah kenyataan pahit yang datang begitu mendalam. Perasaan terluka, kecewa, dan hancur begitu kuat mengguncang dirinya. Dalam keadaan hamil, yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan dukungan dari suami, Maira justru harus merasakan perpisahan yang begitu kejam. Semua yang ia anggap sebagai masa depan yang indah bersama Adi, hancur dalam sekejap. Dalam hati, Maira tidak mengerti mengapa Adi bisa begitu tega. Ia merasa bahwa ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, tetapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat Adi merasa bahagia. Perpisahan yang terjadi begitu mendalam dalam diri Maira. Ia merasa kehilangan, bukan hanya suaminya, tetapi juga semua harapan dan impian yang telah ia bangun bersama Adi. Ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana, yang dulu terasa cukup, kini terasa begitu kosong dan tidak berarti. Namun, meskipun hatinya hancur, Maira mencoba untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini, meskipun itu adalah kenyataan yang paling pahit dalam hidupnya. Adi, di sisi lain, merasa lega dengan keputusannya. Ia tidak merasa menyesal sedikitpun atas apa yang telah terjadi. Bagi Adi, perpisahan ini adalah keputusan yang tepat, meskipun ia tahu itu akan menghancurkan hati Maira. Ia merasa bahwa ia tidak lagi terikat dengan pernikahan yang telah terasa semakin tidak berarti. Ia ingin mencari kebahagiaannya sendiri, dengan wanita yang baru ia temui dan yakini dapat memberinya apa yang selama ini ia cari. Kebahagiaan Maira, di matanya, tidak lagi penting. Ia merasa bahwa keputusan ini adalah jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Keputusan Adi untuk bercerai adalah pukulan besar bagi Maira. Ia tidak hanya kehilangan suami yang ia cintai, tetapi juga merasa bahwa dirinya telah dikhianati begitu saja. Namun, pada saat yang sama, ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dalam kesendirian, Maira mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Semua yang ia harapkan tentang kehidupan bersama Adi telah musnah. Tetapi ia harus menemukan cara untuk bangkit dan melanjutkan hidup demi anak yang ada dalam kandungannya. Perpisahan yang datang begitu mendalam bagi Maira, menghancurkan semua harapan dan impian yang telah ia bangun bersama Adi. Keputusan suaminya untuk bercerai tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memaksa Maira untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa ia harus menjalani kehidupan ini seorang diri, meskipun sedang hamil 7 bulan. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan.
Setiap sudut rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa sunyi dan hampa. Maira tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menghadapi kehidupan seperti ini, terjebak dalam kesepian yang luar biasa dengan perasaan terluka yang mendalam. Namun, dalam keputusasaan itu, ada sebuah tekad dalam hati Maira yang mulai tumbuh. Ia harus bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang akan lahir ke dunia ini. Saat itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di desa. Maira merasa lebih aman di sana, di tengah keluarga yang selalu mendukungnya. Meskipun orang tuanya tidak banyak, mereka selalu memberikan perhatian penuh dan tak pernah memandang kekurangan apapun yang dimiliki Maira. Di desa, Maira kembali merasakan kehangatan kasih sayang orang tuanya. Namun, meskipun di sana ia merasa lebih tenang, perasaan kosong dan kehilangan yang ia rasakan tetap menyelimuti hatinya. Adi, yang dulu begitu ia cintai, kini hanya meninggalkan luka dan kenangan yang sulit dilupakan. Maira mulai merenung dan mencoba untuk menerima kenyataan. Pada awalnya, ia merasa takut untuk menghadapi hidup sebagai ibu tunggal, terutama dengan kondisi kehamilannya yang sudah memasuki trimester ketiga. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir dengan perceraian itu. Maira masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, untuk menemukan kebahagiaan dalam cara yang baru. Ia tidak boleh terus terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Ada seorang bayi yang sedang tumbuh di dalam dirinya, dan itu adalah alasan terkuat untuk bertahan. Anak itu membutuhkan ibunya, dan Maira tahu bahwa ia harus kuat demi masa depan sang anak. Namun, realitas hidup seorang ibu tunggal sangat berbeda dengan apa yang Maira bayangkan sebelumnya. Kehidupan di desa yang sederhana memang memberikan kenyamanan dan kedamaian, tetapi hal itu juga datang dengan tantangan tersendiri. Maira merasa semakin terasing dengan kenyataan bahwa ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anaknya yang belum lahir. Ia tidak ingin membebani orang tuanya, meskipun mereka selalu siap membantu. Maira merasa bahwa ia harus berdiri sendiri, mencari cara untuk menghidupi dirinya dan anaknya tanpa bergantung pada orang lain. Maira mulai mencari pekerjaan di desa, meskipun pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Ia mencoba segala hal yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang, mulai dari membantu tetangga dengan pekerjaan rumah, hingga menjual beberapa barang kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Meskipun penghasilan yang didapatkan tidak besar, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maira bekerja dengan tekun, tidak pernah mengeluh meskipun ia sering merasa lelah. Dalam keadaan hamil, ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia hadapi. Ada saat-saat ketika ia merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi setiap kali itu terjadi, ia mengingat wajah anaknya yang belum lahir dan berjanji untuk tidak pernah berhenti berjuang. Selain bekerja, Maira juga harus mengurus segala hal terkait kehamilannya sendirian. Ia harus pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin, dan meskipun keluarga selalu mendukungnya, ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Adi, yang dulu selalu ada untuk mendampinginya dalam setiap langkah, kini tidak lagi muncul dalam hidupnya. Maira merasa bahwa ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan sosok pendamping yang seharusnya berada di sisi seorang ibu hamil. Bahkan ketika perasaan cemas dan khawatir melanda, tidak ada tangan Adi yang bisa digenggam untuk memberikan rasa aman. Di saat-saat seperti itu, Maira sering merasa ingin menangis, namun ia menahan diri. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Maira tahu bahwa ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai fokus pada masa depan, dan memikirkan bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Meski tanpa dukungan dari Adi, Maira percaya bahwa ia bisa menjadi ibu yang baik, meskipun harus menjalani semuanya sendirian. Keputusan Adi untuk meninggalkannya membuat Maira semakin merasa bahwa dunia ini sangat kejam. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menemukan cara untuk berdamai dengan kenyataan itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi Maira percaya bahwa ia masih bisa mengubah masa depannya. Setiap hari, meskipun terasa berat, Maira berusaha untuk tetap optimis. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya, karena ia tahu bahwa hanya dengan mencintai diri sendiri, ia bisa memberikan kasih sayang yang tak terbatas untuk anaknya. Maira juga belajar bahwa meskipun cinta dari Adi telah hilang, ia tetap pantas mendapatkan kebahagiaan. Anak yang ada dalam kandungannya adalah alasan yang cukup kuat untuk menjadikan setiap hari sebuah perjuangan. Namun,
Perasaan kehilangan dan kesedihan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maira seringkali merasa seperti sebuah bayangan hampa mengikuti langkah-langkahnya. Kehilangan Adi, orang yang dulu ia anggap sebagai belahan jiwa, adalah luka yang dalam. Namun, saat-saat seperti itu justru membangkitkan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya adalah seorang wanita yang lebih kuat dari yang ia kira. Kehidupan yang semula tampak suram, perlahan-lahan berubah menjadi kisah perjuangan yang penuh dengan harapan. Maira tahu, meskipun dunia terasa melawan, ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari berlalu dengan segala kerumitan hidup sebagai ibu tunggal, namun Maira terus berusaha. Di tengah segala kesulitan, ia belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, Maira akan terus berjuang demi anaknya dan untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah perpisahan yang menghancurkan dan hidup yang penuh perjuangan sebagai ibu tunggal, Maira mulai merasakan kedamaian yang datang perlahan-lahan. Meski hidupnya tidak mudah, ia belajar untuk menerima kenyataan dan berusaha menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Namun, kehidupan terkadang tidak memberi kesempatan untuk beristirahat dalam kedamaian. Maira, yang baru saja mulai merasakan kembali ketenangan hidup setelah melalui perpisahan yang sulit, harus menghadapi tragedi yang tak terduga. Sebuah ujian besar yang datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kehamilan Maira yang sudah memasuki bulan ke-8 membuatnya merasa lebih lelah dari biasanya. Ia bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang segera lahir, dengan harapan bahwa semuanya akan membaik setelah ia bisa melahirkan dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Namun, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda kelelahan yang lebih berat dari yang ia duga. Setiap pagi, Maira merasa pusing dan terkadang pingsan akibat tekanan fisik yang sangat besar. Tapi seperti biasa, ia menahan rasa sakit dan terus melanjutkan rutinitasnya, mengurus rumah, bekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa banyak mengeluh. Pada suatu hari, saat Maira sedang berjalan menuju pasar untuk membeli bahan makanan, ia tiba-tiba merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh di tengah jalan, dan beberapa orang yang lewat segera membantunya. Maira, yang merasa cemas, diantar pulang oleh beberapa orang baik hati yang melihatnya terjatuh. Saat itu, ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi tubuhnya. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya kelelahan biasa, tetapi ada yang lebih serius yang ia tidak bisa abaikan. Setibanya di rumah, Maira langsung berbaring dan mencoba untuk tidur sejenak, berharap keadaannya membaik setelah beristirahat. Namun, rasa sakitnya tidak kunjung reda. Maira mulai khawatir dengan kondisi bayinya dan memutuskan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Dengan perasaan penuh cemas, ia pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk memeriksakan kehamilannya. Ketika dokter melakukan pemeriksaan, ia mendapati bahwa ada beberapa komplikasi serius yang terjadi pada kehamilannya. Tubuh Maira tidak mampu lagi menahan tekanan kehamilan yang semakin berat, dan ada potensi terjadinya persalinan prematur yang dapat membahayakan nyawa dirinya dan bayinya. Dokter menjelaskan dengan tegas bahwa Maira harus segera mendapatkan perawatan intensif dan menjalani proses persalinan dalam waktu dekat. Namun, kondisi Maira yang lemah membuatnya harus menjalani rawat inap dan pengawasan ketat agar kehamilannya bisa bertahan lebih lama. Maira yang mendengar berita itu merasa dunia kembali runtuh. Ia merasa ketakutan yang luar biasa, bukan hanya karena keselamatannya sendiri, tetapi juga karena ia harus menghadapi kenyataan bahwa bayi yang sangat ia rindukan mungkin tidak akan lahir dalam keadaan sehat jika kondisi ini terus berlanjut. Hari-hari di rumah sakit terasa sangat panjang bagi Maira. Meski ia dikelilingi oleh perawat dan dokter yang terus memberinya perhatian, perasaan kesepian tetap menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti berada dalam perangkap ketidakberdayaan. Tidak ada Adi yang dulu berjanji untuk bersama dalam suka dan duka. Tidak ada orang lain yang mendampinginya melalui masa-masa sulit ini. Ia harus menghadapi segalanya sendirian. Dalam keheningan rumah sakit, Maira berusaha mencari kekuatan dalam dirinya untuk terus bertahan. Setiap kali rasa takut datang menghantui, ia memikirkan anak yang ada di dalam perutnya, dan itu memberikan sedikit kedamaian. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Maira semakin menurun. Rasa sakit yang terus-menerus menyerangnya membuatnya semakin lemah, dan setiap hari ia merasa semakin terpuruk. Dalam keadaan seperti ini, Maira mulai merasa bahwa takdir seolah-olah terus memberikan cobaan yang tiada habisnya. Di saat ia merasa bahwa hidupnya hampir kembali normal, tragedi ini datang tanpa diduga.
Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi sebuah pertempuran hidup dan mati. Maira merasa bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anaknya yang belum sempat melihat dunia. Setelah beberapa minggu dirawat intensif di rumah sakit, akhirnya dokter memutuskan bahwa Maira harus menjalani proses persalinan lebih cepat daripada yang direncanakan. Kehamilan yang semakin berisiko membuat dokter tidak bisa menunggu lebih lama. Proses persalinan dimulai, meskipun Maira berada dalam keadaan yang sangat lemah. Dengan segala tenaga yang tersisa, Maira berusaha bertahan, berharap bayinya dapat lahir dengan selamat meskipun kondisinya tidak ideal. Rasa sakit yang ia alami selama proses persalinan begitu intens, dan Maira hanya bisa berharap bahwa semua ini akan segera berakhir dengan hasil yang baik. Akhirnya, setelah berjam-jam dalam perjuangan yang penuh dengan rasa sakit, Maira berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampak lemah, namun masih bernapas. Bayi itu segera dibawa ke ruang perawatan khusus, sementara Maira tetap terbaring lemah di ruang perawatan. Maira merasa lega bahwa anaknya berhasil lahir, meskipun kondisinya belum sepenuhnya stabil. Rasa syukur dan kecemasan bercampur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Bayi yang baru lahir itu harus mendapatkan perawatan yang sangat intensif agar bisa bertahan hidup. Hari-hari setelah persalinan, Maira semakin merasa hancur. Tubuhnya yang sudah sangat lemah, ditambah dengan beban emosional yang luar biasa, membuatnya semakin terpuruk. Ia ingin melihat bayinya tumbuh sehat, tetapi kekuatan fisiknya semakin berkurang. Maira merasa sangat terisolasi, seolah-olah dunia ini hanya memandangnya sebagai seorang ibu yang tidak cukup kuat untuk menjaga kehidupan yang ia bawa ke dunia. Di saat-saat sulit seperti itu, ia merasa bahwa perpisahan dengan Adi telah membuatnya semakin rentan. Tidak ada lagi tangan yang bisa menggenggam untuk memberikan kekuatan. Namun, meskipun tragedi ini hampir menghancurkan semangatnya, Maira tahu bahwa ia harus tetap berjuang. Bayi yang ia cintai dan perjuangkan begitu keras untuk dilahirkan, kini menjadi alasan terbesar untuk bertahan. Maira merasakan bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri lagi. Keberadaan anaknya memberi arti baru dalam hidupnya. Sebuah harapan yang meskipun rapuh, akan terus ia jaga. Setelah melewati masa-masa sulit di rumah sakit, Maira mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Bayinya yang lahir prematur harus mendapatkan perawatan intensif selama beberapa minggu pertama, dan meskipun ia merasa kelelahan, Maira tidak pernah meninggalkan anaknya. Setiap hari ia mendatangi ruang perawatan bayi, berdoa agar anaknya bisa bertahan dan tumbuh sehat. Meskipun kondisi fisiknya masih sangat lemah, Maira merasa bahwa kehadiran anaknya adalah alasan terkuat untuk terus berjuang. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru, sebuah babak yang penuh dengan harapan dan tantangan yang berbeda. Namun, kehidupan sebagai ibu tunggal dengan bayi yang baru lahir tidaklah mudah. Setiap hari, Maira menghadapi kesulitan demi kesulitan, baik itu fisik, mental, maupun finansial. Kesehatan anaknya yang sempat membaik, terkadang kembali memburuk, membuat Maira harus terus mengawasi setiap perkembangannya. Ia merasa bahwa dirinya berada di ujung batas kemampuannya. Tapi dalam keputusasaan itu, ia mulai menemukan sumber kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Keinginan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya, meskipun dunia seringkali terasa melawan. Sementara itu, di sisi lain, Adi yang telah melanjutkan kehidupannya dengan wanita baru yang ia pilih setelah perceraian mereka, tidak pernah menghubungi Maira. Meski ia mendengar kabar tentang kondisi Maira yang sedang berjuang dengan kehamilan dan persalinan yang sulit, Adi tetap tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupannya yang baru bersama wanita yang ia anggap lebih sesuai dengannya, Adi merasa bebas dari beban yang dulu ia rasakan. Ia merasa tidak perlu lagi mengingat atau memikirkan tentang Maira dan anak yang ia tinggalkan. Kehidupan Adi yang semakin sukses, baik secara pribadi maupun profesional, tidak membuatnya kembali ke Maira. Ia semakin tenggelam dalam dunia bisnisnya yang semakin berkembang pesat. Keberadaannya yang semakin dikenal di kalangan pengusaha membuatnya merasa bahwa segala yang ia inginkan sudah tercapai. Kehidupan dengan kekayaan dan kenyamanan semakin membuat Adi merasa bahagia. Meskipun ada rasa kosong yang kadang muncul, namun ia selalu mengabaikannya. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia raih bersama wanita barunya sudah cukup untuk mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Sementara itu, Maira yang hidup dengan kesederhanaan dan perasaan terluka, mulai bangkit dan melangkah maju. Meski ia merasa sangat kesulitan,
ia tidak membiarkan keadaan menyeretnya lebih jauh ke dalam keputusasaan. Setelah keluar dari rumah sakit, Maira mulai kembali bekerja meskipun dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Ia menerima pekerjaan sebagai penjaga toko kelontong di desa, meskipun penghasilannya sangat kecil. Namun, bagi Maira, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain dan berusaha untuk menjadi mandiri. Ia tidak ingin terus menjadi beban bagi keluarganya. Maira juga mulai mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjual makanan ringan yang ia buat sendiri, dengan harapan bisa menambah penghasilan untuk masa depan anaknya. Meskipun awalnya sulit dan tidak selalu menguntungkan, Maira merasa ada kemajuan. Lambat laun, usahanya mulai dikenal oleh tetangga dan warga desa, dan meskipun belum bisa menghasilkan banyak uang, ia merasa bangga dengan usaha yang telah ia lakukan. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun kecil, membuatnya merasa lebih kuat dan lebih dekat dengan impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Keberhasilan kecil ini memberi Maira motivasi untuk terus berjuang. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kemewahan, tetapi pada kemampuan untuk bertahan dan menciptakan kebahagiaan dari apa yang dimiliki. Maira juga mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu muda lainnya yang mungkin menghadapi kesulitan serupa. Ia merasa bahwa dengan memberikan dukungan kepada orang lain, ia juga bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sementara itu, Adi yang terus berada dalam lingkaran kemewahan dan kesuksesan, akhirnya mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Ia sering merasa kesepian, meskipun hidup dengan wanita baru dan segala harta yang ia miliki. Ia menyadari bahwa dalam pencariannya akan kebahagiaan, ia mungkin telah melewatkan hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya, seperti kasih sayang, keluarga, dan nilai-nilai yang dulu ia pegang teguh bersama Maira. Meski ia tidak pernah menghubungi Maira, perasaan kesepian dan penyesalan mulai merayap ke dalam dirinya. Ia merasakan kekosongan yang tidak bisa ia isi dengan kekayaan dan kesuksesan bisnis. Namun, meskipun perasaan itu ada, Adi tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke kehidupan Maira. Ia merasa terlalu malu dan terjebak dalam pride-nya. Ia sudah memilih jalan hidupnya dan tidak merasa bahwa ia memiliki hak untuk meminta maaf atau kembali kepada Maira. Adi terus menjalani kehidupannya dengan wanita barunya, mencoba untuk menutup perasaan yang mulai mengganggu pikirannya. Namun, di balik itu, ia mulai mendengar kabar tentang kesuksesan Maira yang meskipun sederhana, semakin menunjukkan bahwa Maira telah menemukan cara untuk bangkit dan berhasil menjalani kehidupannya setelah perpisahan yang sangat pahit. Maira yang kini lebih mandiri, merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan kehadiran Adi dalam hidupnya. Ia telah menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan luka yang ditinggalkan oleh perpisahan itu. Ia merasa bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh keteguhan hati. Meskipun Adi telah membuat keputusan untuk meninggalkannya, Maira berhasil membuktikan bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Keberhasilan Maira dalam menjalani hidup dan membesarkan anaknya tanpa bergantung pada orang lain, menjadikan dirinya sebagai contoh bagi banyak orang di desa. Ia menjadi sosok inspiratif yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Maira membuktikan bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan kesulitan, ia mampu bertahan dan menemukan kebahagiaan sejati, bahkan tanpa bantuan dari Adi. Pada akhirnya, meskipun Adi merasa kosong dan terkadang menyesali keputusannya, ia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Maira, yang telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan berdiri tegak di tengah cobaan, menjalani hidup dengan penuh keberanian dan harapan. Ia tahu bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar balasan atau pembalasan, melainkan tentang menemukan makna sejati dalam setiap langkah yang diambil. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, Maira akhirnya menemukan dirinya di sebuah titik di mana ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan mengubah nasibnya. Hidup sebagai ibu tunggal bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah perceraian yang mengguncang seluruh jiwanya. Namun, setelah bertahun-tahun berjuang melawan rasa sakit dan kesulitan, Maira akhirnya bisa melihat kembali cahaya di ujung terowongan, bahkan lebih terang daripada yang pernah ia bayangkan. Keberanian dan ketekunannya, meskipun tak pernah mudah, membawa hasil yang manis. Hari-hari Maira kini dipenuhi dengan rutinitas yang penuh tantangan, tetapi ada rasa puas yang muncul dari dalam dirinya. Bayinya yang dulu lahir dengan kondisi prematur, kini tumbuh sehat dan cerdas.
Setiap senyum bayi itu memberikan Maira alasan untuk terus berjuang. Anak yang sempat terancam nyawanya di awal kelahiran kini menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Maira menemukan bahwa meskipun banyak hal yang ia korbankan, anaknya adalah hadiah terbesar yang telah diberi Tuhan. Semua perjuangan yang ia lalui seolah menjadi hal yang wajar jika melihat senyum di wajah anaknya. Dengan kerja keras yang tak kenal lelah, Maira mulai membangun hidupnya kembali dari nol. Usahanya yang sederhana, jualan makanan ringan dan beberapa kerajinan tangan, mulai menunjukkan hasil. Meskipun tidak langsung besar, usaha itu memberi Maira kebebasan yang sangat ia hargai. Ia tidak lagi merasa tergantung pada siapapun, terutama pada Adi yang dulu ia harapkan akan menemaninya dalam segala suka dan duka. Maira tahu bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari keringat dan perjuangannya sendiri, tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Namun, meskipun kehidupannya perlahan membaik, Maira tetap merasa bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk masa depan yang lebih baik. Ia memutuskan untuk memperluas usaha kecil-kecilan yang telah ia mulai, dengan membuka warung makanan di pinggir jalan desa. Ia mengubah tempat tinggalnya menjadi semacam rumah makan sederhana, namun dengan menu yang menarik bagi penduduk desa. Usaha ini, meskipun sederhana, menjadi titik balik bagi kehidupan Maira. Makanan yang ia sajikan mendapatkan respon yang baik dari warga desa, dan sedikit demi sedikit, pelanggan mulai berdatangan. Maira merasa bangga karena bisa menghidupi dirinya dan anaknya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan hanya dari hasil yang didapatkan, tetapi juga dari proses yang membuatnya semakin dewasa dan matang. Saat kehidupan mulai memberikan hasil yang memuaskan, Maira tidak melupakan pelajaran penting yang ia dapatkan dari perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau keberhasilan yang bersifat materi, tetapi dari kedamaian hati dan kebijaksanaan yang ia peroleh melalui pengalaman hidup. Setiap kesulitan yang ia alami membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Maira juga merasa sangat bersyukur karena, meskipun tanpa Adi, ia berhasil membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian, memberikan apa yang terbaik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Sementara itu, Adi yang kini terus menjalani hidup dengan wanita barunya, mulai merasakan adanya ketidakpuasan dalam dirinya. Ia yang pernah merasa bebas dan bahagia dengan kehidupannya, perlahan menyadari bahwa meskipun segala kemewahan yang ia nikmati, mobil mewah, rumah besar, dan kehidupan yang penuh dengan fasilitas, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merasa kesepian, dan meskipun ia tidak ingin mengakui hal ini, perasaan kosong itu terus menghantuinya. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Maira, yang kini mulai sukses dengan usahanya, perasaan itu semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, apakah penyesalan atau hanya rasa kosong yang semakin mengganggunya. Adi mulai merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar bahagia. Meskipun hidupnya penuh dengan kenyamanan material, ia merasa bahwa ia telah mengorbankan banyak hal yang lebih penting dalam hidup, seperti keluarga, kebahagiaan sejati, dan kasih sayang. Kehidupan dengan wanita barunya tidak memberi kepuasan yang ia harapkan. Wanita itu mungkin bisa memberinya segala yang ia inginkan dalam hal materi, tetapi tidak dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Adi mulai merindukan ketulusan yang pernah ia rasakan bersama Maira, meskipun ia sadar bahwa ia sudah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Namun, Adi tetap tidak mampu mengakui kesalahannya. Ia merasa bahwa jika ia kembali ke Maira, ia akan terlihat lemah dan tidak bertanggung jawab. Ia tetap terjebak dalam pride-nya, bahkan ketika ia mulai merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Sementara itu, Maira terus maju dengan hidupnya, tanpa bergantung pada siapapun. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau perhatian dari Adi untuk merasa bahagia. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri, dalam pencapaian yang ia raih melalui kerja keras dan ketekunannya. Seiring berjalannya waktu, Maira menjadi sosok yang semakin dihormati di desa. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang ibu tunggal yang berjuang keras, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan mandiri. Usahanya yang semakin berkembang membuatnya dikenal oleh lebih banyak orang, dan ia mendapatkan banyak dukungan dari komunitas di sekitarnya. Maira juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu sesama ibu-ibu muda yang sedang menghadapi tantangan serupa. Ia merasa bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang ia miliki, tetapi juga tentang memberi kepada orang lain. Maira menemukan bahwa memberi, meskipun dengan hal-hal kecil, bisa memberi kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Pada suatu titik,
Maira menyadari bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi memikirkan Adi atau hidup yang ia tinggalkan di masa lalu. Maira tahu bahwa ia telah memilih jalannya sendiri, dan itu adalah keputusan yang tepat. Ia berhasil membuktikan bahwa meskipun hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, kita masih bisa memilih untuk berdiri tegak dan mencari kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Adi, meskipun merasa ada penyesalan, tetap tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Maira telah menutup babak dalam hidupnya yang berhubungan dengan Adi. Ia tidak lagi membutuhkan apapun dari masa lalu itu. Kini, hidupnya berfokus pada anaknya, masa depan yang lebih cerah, dan kesuksesan yang ia raih dengan tangannya sendiri. Maira telah membuktikan bahwa keberanian, kerja keras, dan tekad dapat mengubah segala sesuatu, dan ia adalah bukti nyata dari kemenangan di tengah kesulitan. Maira duduk di halaman belakang rumahnya yang sederhana, menatap matahari senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Udara yang sejuk dan tenang membawa kedamaian yang telah lama ia cari. Wajahnya yang dulu sering diliputi kecemasan dan kelelahan kini memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang begitu jelas. Selama bertahun-tahun, Maira menjalani hidup penuh dengan rintangan dan kesulitan. Namun, setiap tantangan yang datang justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Semua perjuangan yang ia lalui, baik itu sebagai seorang ibu tunggal, seorang wanita yang terluka, maupun sebagai seorang pengusaha kecil yang berjuang untuk bertahan hidup, kini berbuah manis. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan air mata, rasa sakit, dan ketidakpastian kini telah tergantikan oleh senyuman. Anak yang dulu lahir dengan kondisi prematur, yang seringkali harus berada di ruang perawatan rumah sakit, kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh keceriaan. Setiap langkah yang diambil anaknya menjadi alasan terbesar bagi Maira untuk terus bertahan, untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Anak itu adalah sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, dan meskipun hidup sebagai ibu tunggal tidak pernah mudah, Maira merasa bahwa anaknya adalah segalanya, mimpi yang terwujud dari perjuangan yang tak kenal lelah. Maira melihat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari seorang gadis desa yang sederhana, yang menikah dengan seorang pria dari keluarga kaya dan kemudian dihadapkan dengan perceraian yang begitu menghancurkan, hingga akhirnya menjadi seorang ibu tunggal yang mampu berdiri tegak dan mandiri. Perjalanan itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup yang tak ternilai. Maira belajar banyak tentang kehidupan, tentang kekuatan dalam dirinya, dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dimulai dengan kecil kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Warung makanan yang dulu hanya sebuah ide sederhana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kini menjadi sebuah usaha yang stabil dan memberi Maira kebebasan finansial. Pelanggan yang datang terus meningkat, dan Maira mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Ia belajar untuk tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka diri untuk menerima dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tidak pernah berharap untuk meraih kemewahan, Maira merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan yang ia jalani, dalam kemampuan untuk mandiri dan memberi kepada orang lain. Maira juga mulai memberi perhatian lebih pada perkembangan dirinya. Ia melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti setelah pernikahannya, mengambil kursus-kursus yang ia minati, dan terus menggali potensi dirinya. Ia menyadari bahwa untuk menjadi ibu yang baik, ia harus menjadi pribadi yang kuat dan penuh pengetahuan. Maira mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu muda yang menghadapi kesulitan serupa dengan apa yang pernah ia alami. Ia ingin berbagi kisahnya, memberi inspirasi kepada mereka yang merasa terjebak dalam perasaan tak berdaya dan kesepian. Maira percaya bahwa dengan berbagi, ia bisa membantu orang lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka, seperti yang telah ia lakukan. Pada suatu hari, Maira menerima kabar tentang Adi. Berita itu datang dari seorang teman lama yang masih sering berhubungan dengan orang-orang di kota. Maira mendengar bahwa Adi, yang dulu meninggalkannya tanpa belas kasihan, kini sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bisnis yang dulu ia banggakan kini mengalami kemunduran. Ia yang pernah hidup dalam kenyamanan dan kemewahan kini terjebak dalam kebangkrutan. Beberapa hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di dunia bisnis juga mengalami ketegangan, dan ia merasa bahwa kesuksesan yang pernah ia rasakan hanya sebuah ilusi belaka. Meski ada rasa penyesalan dalam dirinya, Adi merasa terlalu terperangkap dalam pride-nya untuk kembali ke Maira dan mengakui kesalahannya. Maira mendengar semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
Ia tidak merasa bahagia dengan kesulitan yang menimpa Adi, tetapi ia juga tidak merasa kasihan. Maira menyadari bahwa apa yang terjadi pada Adi adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan ia tidak bisa mengubah keputusan yang diambil Adi. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus melanjutkan hidupnya dan berfokus pada kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Maira tidak lagi merasa terikat pada masa lalu, tidak lagi mencari pengakuan atau penebusan dari Adi. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di jalannya sendiri, jauh dari segala drama dan luka masa lalu. Kehidupan Maira saat ini dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi Maira merasa siap untuk itu. Ia telah membuktikan bahwa meskipun dunia terasa tidak adil, ia masih bisa memilih untuk bangkit dan menciptakan kehidupannya sendiri. Dengan segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah ia tunjukkan, Maira merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia miliki saat ini tidak datang dari apa yang ia miliki secara materi, tetapi dari apa yang telah ia capai melalui perjuangan dan kasih sayang. Pada akhirnya, Maira merasa bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari: ketenangan, kebahagiaan, dan kebebasan. Ia tidak lagi memikirkan Adi atau masa lalu mereka. Ia telah menutup babak itu dengan penuh kedamaian, tidak ada rasa dendam atau kesedihan lagi. Hidupnya kini berfokus pada anaknya, masa depan yang lebih cerah, dan terus memberi manfaat kepada orang lain. Maira tahu bahwa meskipun hidup memberinya banyak cobaan, ia telah keluar sebagai pemenang, bukan hanya karena ia berhasil mengatasi segala kesulitan, tetapi juga karena ia mampu menemukan kebahagiaan yang sejati di tengah kesulitan itu. Maira tersenyum, memandang langit senja yang perlahan mulai gelap. Dunia telah memberikan banyak tantangan kepadanya, tetapi ia tahu bahwa ia telah mampu menghadapinya dengan kepala tegak. Semua yang ia butuhkan sekarang ada dalam dirinya sendiri: cinta, keteguhan hati, dan semangat untuk terus maju. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.